Halo guys, kembali bersama kita di Podilas, podcast di kelas. Kali ini kita mengadakan episode yang spesial karena kan biasanya tamunya dari gedung-gedung kita aja nih, Vel, gedung hijau. Kali ini tamunya dari mana? Dari gedung sebelah, gedung biru, yaitu SMP. Halo. Silakan perkenalkan diri dulu. Halo, perkenalkan, aku Princess Faizianika Rurut, biasa dipanggil Princess. Aku menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2022-2023. Halo, aku Kevin, aku selaku Wakil Ketua OSIS periode 2022-2023. Oke guys, jadi selamat datang dulu. Terima kasih sudah datang. Terima kasih juga Kak, udah diundang nih kita. Terima kasih Kak. Ya, nggak apa-apa. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai juga tentang OSIS SMP dan OSIS SMA. Ini pertanyaan pertama aja langsung. Pertanyaan pertama. Kira-kira ini paling mendasar banget. Kalian kenapa sih kok bisa jadi OSIS dan mau jadi OSIS? Kenapa ya? Kenapanya? Jadi OSIS. Kenapa? Mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Untuk aku sendiri, kenapanya itu sebenarnya atas dorongan yang pertama, atas dorongan orang-orang di sekitar. Terus yang kedua, aku ingin mengembangkan bakat aku atau minat aku juga. Jadi kayak aku pengen ngembangin skill-skill yang aku punya. Karena jujur ya, waktu pertama-tama itu kan dulu kayak pandemi kan kita kan. Kan. Terus di rumah aja tuh, kegiatannya cuma belajar, terus sekolah sama keluarga. Udah itu doang. Belajar, masih ada belajar ya. Terus habis itu kayak 3 itu aja, kayak datar aja tuh hidup gitu aja kan. Nah, aku pengen ngembangin nih, gimana caranya aku bisa kayak gak gabut-gabut lagi lah istilahnya. Terus aku coba-coba deh masuk OSIS. Padahal sebenarnya awalnya dari diri aku sendiri juga kayak ragu lah masuk OSIS kan. Terus kayak sebenarnya nggak begitu minat banget masuk OSIS, tapi atas nggak begitu minat. Langsung jadi ketua OSIS. Terus habis itu akhirnya aku coba-coba. Terus pertamanya itu di periode pertama sih aku kedaftar sebagai seksi sosial ya. Terus yang kedua baru masuk coba-coba ke inti. Terus itu juga coba-coba doang. Coba-coba. Dan nggak berharap juga bisa masuk jadi paslon kan. Tiba-tiba dicalon jadi ketua. Jadi ketua. Ini boleh dicontoh ya, kalau kalian males masuk organisasi, coba dulu. Siapa tahu jadi paslon. Ada kesempatan gak datang 2 kali guys. Betul. Nah, kalau aku sendiri, kenapa sih aku mau jadi OSIS? Sebenarnya sama aslinya nggak pengen karena waktu itu masih COVID. Karena SMP tuh dari lulus kelas 6 SMP tuh kan COVID, jadi di rumah aja. Terus kayak ngerasa, nanti kalau aku jadi OSIS kan aku nggak pernah ke sekolah, masa jadi OSIS sih gitu. Sekolahnya dari rumah jadi. Terus tiba kayak kan ada pendaftarnya tuh ada di GFAM gitu. Terus baru daftar tuh kayak H-1 atau H- berapa jam gitu, karena ya ada dorongan dari orang-orang sekitar kayak teman, orang tua gitu. Terus ya karena ada dorongan-dorongan itu, jadi aku pengen gitu loh, mau nyoba-nyoba, mau nambah pengalaman. Terus ya pilih deh jadi OSIS. Ya, tahun pertama aku jadi seksi liturgi ya. Jadi tahun pertama seksi liturgi, abis itu nah aslinya di pas kelas 8 tuh udah nih pengen, udahlah kan nanti kelas 9 mau ujian gitu alasannya. Pengen ujian gitu, terus udah mau berhenti gitu. Udah kayak adalah mau pensiun lah ya. Udah mau pensiun ya, mau fokus belajar. Nah terus sama tuh ya akhirnya karena dorongan orang sekitar lagi, terus kayak yaudah deh nggak apa-apa lah, coba deh. Coba lagi. Daftar lah. Terus itu juga daftarnya juga mepet ya. Mepet lagi. Terus lolos seleksi tahap pertama, terus ya tahu-tahu paslon. Jadi paslon. Dan fun fact-nya memang sebenarnya 6 inti itu daftarnya itu H-1 satu jam. Jadi inti semua. Iya, gitu. Keren ya. Rezekinya emang gitu kayak. Rezekinya ya. Rezeki orang nggak mau daftar. Iya, daftar gitu. Terus jatuh jadi pasti. Bener. Kalau kakak gimana nih? Gimana Fen? Duluan. Kalau gue pertama itu gue emang nggak mau jadi OSIS, sama gara-gara juga kan SMP-nya gue jadi OSIS cuma 1 periode, dan gue juga cuman anggota gitu loh, bukan yang pengurus inti atau gimana gitu. Terus juga SMA-nya kayak gue coba-coba kan, gue daftar, terus gue daftarnya tuh tadinya divisi sosial, gara-gara dari SMP tuh pengen banget divisi sosial, cuma nggak kepilih gitu, jadi pengen lagi divisi sosial. Terus pas diwawancara dibilang katanya jadi paslon pemilihan ketua, terus kayak kaget dong. Terus shock gitu karena nggak pernah dapat kesempatan itu, jadinya ya udah coba jalanin dulu. Cuman kayak
kayak H-1 sebelum photoshoot flyer kalau nggak salah, itu gue sempet nangis gara-gara gue overthinking, gue takut gak bisa berbaur sama Inti, terus gak bisa juga takut malah nggak kerja gitu loh jadinya, terus takut gak bisa berorganisasi aja gitu karena nggak pernah dapet di Inti dan lain-lain, jadi ya ketakutan sih banyaknya. Cuman akhirnya setahun ini bener-bener dapat pelajaran banget dan kayak berguna banget di sekolah, jadinya Inti itu bener-bener seru, bener-bener kayak keluarga di sekolah gitu. Ya, Kok gimana? Kalau gue sih agak beda ya kalau gue. Beda sendiri. Kan kalian nyoba-nyoba ya terus nggak mau. Kalau gue itu sebenarnya cita-cita jatuhnya. Oh, cita-cita. Cita-cita pengen jadi ketua OSIS di SMA. Dan puji Tuhan kepilih jadi ketua OSIS. Sampean juga ya Kak? Sampean juga. Kayak mau banget gitu kayak punya ambisi buat melakukan kegiatan kayak kegiatan pengen juga mengeksplor diri kayak berkegiatan yang menghasilkan gitulah. Iya betul. Jadi kayak berkarya lah ya. Berkarya ya. Berkarya. Berkarya. Kayak ya gitu deh. Oh ya kebetulan tuh kalian di Inti tuh udah saling kenal atau gimana? Atau awalnya awalnya. Mungkin nih awalnya nih jadi kan di inti kami tuh pasti pas SD-nya tuh nggak semuanya di Ricci ya, jadi beda-beda gitu. Terus beda-beda. Kalau awalnya sih sebenarnya kami nggak terlalu deket ya, paling kalau ada deketnya pas project, pas apa gitu itu sebelum jadi inti. Pas OSIS periode pertama. Iya. Pas periode pertama tuh ya suka dijadiin satu lah di satu project sering ketemu gitu, satu project. Terus jadi lama-lama awalnya gak kenal gitu, lama-lama terbiasa lumayan gitu. Kenal ya. Lama-lama lumayan kenal. Terus pas Inti ya kenal banget. Kenal banget. Dan mungkin awalnya ya aku sebenarnya cerita fun fact juga nih. Jadi awalnya itu aku bahkan sama sekali nggak kenal banget karena terutama untuk 4 orang kayak Feli, Abel, ribet ini ya. Feli, Abel, dan Ilen. Itu 3 itu aku kurang kenal karena dia itu di SD itu bukan SD Ricci. Oh, bukan SD Ricci. Kalau kita berdua kan SD Ricci, walaupun gak pernah sekelas. Pernah sekali doang itu juga. Waktu kelas 6 ya. Terus itu juga Corona tapi. Iya, jadi kita angkatan Corona semua ya. Iya, angkatan Corona banget. Terus kayak 3 orang itu kurang kenal banget. Terus sampai suatu saat aku dikasih project nih sama mereka bertiga. Salah satu deh kayak Abel deh kalau nggak salah. Nah waktu itu aku ngechat Abel tuh kayak halo Kak Abel, saking gak kenal ya. Halo Kak Abel. Terus kayak Abel langsung kayak gitu. Terus kan kakak gitu kan. Terus aku kan sama wah gitu. Kayak baru 1 tahun kenal dan itu pun COVID. Jadi kayak ya bener-bener gak kenal. Ya gak enaknya COVID ya. Iya begitu. Kakak gimana? Kan kita beda angkatan. Iya benar beda angkatan nih. Lebih seru. Sebenarnya sih ceritanya lucu gitu, gimana gitu ya. Sebenarnya pas dipasangin sama Feli juga tuh ada di mana sesi wawancara yang gue harus menjawab kalau kamu jadi ketua OSIS, kamu pengen dipasangkan sama siapa? Nah, terus adalah beberapa nama, terus salah satunya keluar nama Felicita. Terus gue kayaknya pernah denger nih nama deh. Terus saya cocok deh kayak pasangan sama Felicita. Terus gitu. Ternyata pas itu langsung bener wakilnya dipasangkan sama Felicita. Terus langsung gua chat dia. Halo Fel gitu ya. Iya, halo Fel. Terus dia nanya biasanya dipanggil Feli atau Cita, terus kayak gue bilang panggilan dia belum tahu ya. Gue so asik aja gitu. Iya panggil Feli aja nggak apa Kak. Terus dia kebesokannya di Zoom dia bilang jangan panggil kakak ya soalnya gue udah sepakat sama yang lain buat nggak manggil kakak. Terus jadinya sampai sekarang gue nggak manggil dia kakak dan kayak cuma 2 orang doang yang gue panggil kakak doang kan. Terus bener-bener awalnya canggung banget sih. Iya, kayak berasa chat sama bapak-bapak lah. Chatannya ya typing. Anak SMA. Tapi chatannya kayak bapak-bapak. Ada chatan bapak-bapak gimana tuh? Ada, terus kayak jokesnya tuh bener-bener kayak bapak-bapak banget. Bapak. Kadang nggak nyampe tapi gak apa. Tetap ketawa. Iya, padahal nggak ngerti. Ya jadi itu awalnya awkward banget kayak kita tuh sebenarnya rumahnya berdekatan tapi
kayak tidak kenal gitu loh. Nggak Kayak saling kenal. nggak saling Padahal kenal. selingkuhan. Ya pertama ya kayak coba so asik gitu ya, so asik kayak ngejokes bapak-bapak kayak tadi. Terus lama-kelamaan tuh kita kayak ya gitu project bareng kayak nge-zoom bareng, dan di Zoom pun itu kayak buat on cam aja tuh pasti kayak ada rasa malu-malu gitu. Iya. Apalagi ya di intinya SMA itu kebetulan banget yang dari Ricci adik kelasnya cuma Ferry doang. Oh, Terus jadi bener-bener Yang lainnya jadi kayak beda-beda banget. anak lain anak baru. Anak baru. Terus di kelas 12 kan gue sendiri yang cowok, terus yang cewek-ceweknya ada Cika gitu. Kan cowok sendiri di Iya, kelas 12 iya. kayak gimana gitu ya, kayak canggung buat memulai obrolan dengan anak cewek-cewek. Dan lama-kelamaan ya jadinya sampai kayak apa ya, adik kakak. Kebetulan kan Bapak anak sih. Bapak. enggak mau soal itu. Hubungannya nggak ada Wah, beda soal ya. itu. Wah, soal itu. Jadi kayak Kayak adik kakak. iya betul kayak adik kakak, karena ulang tahun kita kebetulan kayak berjaraknya lumayan jauh. Dia Jadi iya, paling 2004. 2004 jadi paling tua. Jadi udah ketua terus paling tua ya. Paling Wah. Bener-bener ya. Tua. Kalau kapan kok alasan milih Alasan ini maksudnya? milih sebagai apa ya, kayak wakil lah ya. Oh, Kan ada milih. nama-namanya tuh. Ada nama-namanya. Nah, Dasar- ada dasar dasar, kenapa- pasti kenapa ada dasar milih? kan, nggak mungkin Sebenarnya- kayaknya kenal nih masa gitu doang. Kenal Kan doang kan mungkin nggak kan. tahu. Dasarnya apa ya? Karena yang gue tahu Felicita itu anak dari Ricci SMP-nya. Jadi kayaknya kalau misalkan SMP dari Ricci lebih gampang gitulah interaksinya. Jadi kayak ya udahlah Felicita aja. Tapi enggak, lama-kelamaan memang cocok jadi wakil ketua, kinerjanya kelihatan begitu. Tuh gue muji lu loh. Ya makasih ya. Makasih udah ditolak. Kalian kan juga sama-sama ini ya. Kita akhir jabatan semua. Iya, Iya, betul. Akhir jabatan semua ya. Kayak ada perasaan gimana? Sedih nggak gitu? Sedih kayak pengen pisah dari OSIS masing-masing gitu. Kalau aku ya, kalau untuk jabatannya sih aku udah kayak rela-rela aja lah. Orang kita juga udah 1 tahun kayaknya udah bosen juga kan dengan tugas-tugas OSIS kan. Oh, bosennya dengan Bosen tugas-tugas itu, ya? Tugas-tugas ya? tugasnya nih, tugas-tugasnya guys. Jadi kontennya kayaknya ini lagi gitu kan 1 tahun itu. Terus kayak kita juga udah kayak aduh rada pusing juga, udah mepet-mepet ujian nih. Kalau untuk jabatan sebenarnya aku ikhlas banget lah ya. Kalau jabatan Ikhlas banget ya. banget. Ikhlas banget. Nah, untuk pertemanan dan persahabatan ini, karena kita tuh kayak 1 tahun itu randoman bareng gitu Random. kan. Random. Apalagi Random. kalian satu angkatan. Iya, satu angkatan. Terus Sering bener-bener kayak bareng-bareng terus lah, kayak banyak project bareng, dan kayak itu tuh yang jadi nggak terlupakan aja gitu. Terus kayak pastinya nanti kan kalau udah lulus kita kan nggak akan ketemu lagi kan, nggak akan bareng-bareng lagi. Terus itu kayak nanti pasti akan kangen dan segala macam, itu yang bikin sedih sih paling. Ya kalau aku juga kalau sama jabatannya ya udah nggak apa-apa. Melepas tugas, tapi yang untuk yang memorinya sih kayak kalau ngelihat foto-foto dulu pas awal jadi paslon, terus mulai event offline pertama dulu kan Iya. waktu dari apa tuh transisi dari offline ke online ke offline tuh, jadi semuanya serba baru Serba bagi baru. aku. Iya. Terus kayak wah aku pernah di posisi itu, jadi kayak ya sedih gimana gitu. Sedih. Sedih Senang. senang. Sedih senang. Ya, Ada sedih. sedihnya, ada Sedih. senangnya, ada gimana? Oke, kalau kakak gimana nih? Kalau kita kan dari awal tuh prosesnya agak panjang ya untuk jadi seakrab ini tuh ya lumayan panjang karena sempet juga kepotong sama yang PTMT yang masuk setengah-setengah itu. Jadi Iya betul. kayak apa ya? Akrab tapi ya Akrab akrab tapi sebagai iya. adik dan kakak kelas gitu ya gitu kan. Terus benar-benar inti. Terus lama-kelamaan kan berjalan waktu makin akrab, terus udah kayak kakak adik sekeluarga gitu. Terus mau pisah gini ya senang sih maksudnya. Soalnya aduh 1 tahun bosen banget ketemu itu aja, nggak bercanda. Maaf. Sampai di titik bosan. Saking ketemu sama mereka tapi lebih perasaan kayak wah belum sempet belum pingin banget mau pisah dari inti gitu aja sih. Kalau Kelly gimana? Oh, gue sebenarnya susah melepaskan inti karena Tisu. udah belum. udah bener-bener kayak keluarga sendiri. Terus kayak gue kan paling muda di inti, jadi kayak berasa punya 5 kakak. Kebetulan gue juga anak tunggal kan, jadi bener-bener kerasa kayak Keluarga keluarga baru sendiri, ya. keluarga baru sekolah gitu. Terus
emang awal-awal canggung, cuman habis itu jadi bener-bener kayak kalau misal ada apa-apa gitu pasti langsung ke grup, terus kayak nulis kayak cerita gimana terus kalau enggak pas yang awal-awal atau kayak masih kapan ya sampai Desember kalau nggak salah kita masih Zoom sampai kalau nggak salah sampai pernah kita Zoom sampai jam 1 pagi. Karena itu seru sih, tapi seru banget. Gimana kita kalau kita Dan itu seru banget, itu ngobrolin apa aja yang ada di pikiran kita, paranormal experience juga kita sampai ngobrol kayak gitu, sampai ada yang takut terus leave Zoom. Lanjut lagi nggak? Nggak jadi lagi. Terus jadinya ya kalau ngeliat foto-foto jadi kayak bakal kangen, terus apalagi ini kan kelas 12 dan mereka bakal jadi mahasiswa, pasti mereka bakal sibuk di kampusnya masing-masing, terus juga yang kelas 11 bakal menghadapi kehidupan kelas 12 yang pastinya juga berat, jadi bakal kangen banget sama mereka sih. Oke, aku mau nanya nih, kan tadi kan kita masing-masing nggak kenal lah ya istilahnya di inti ataupun OSIS itu. Nah, gimana caranya biar bisa ngeblend ya komunikasi dan segala macamnya? Caranya paling enggak ya paling dasar banget. Paling dasar adalah so asik. So asik. Jurus gitu. So asik. Nah, karena so asiknya itu terus kayak sifat-sifat kita kayak humor-humor kita tuh keluar dengan sendirinya. Jadi kayak ini humornya beda, terus disatukan dengan humor bapak-bapak. Mengakui lah. Ya, gitulah. Akhirnya lama-kelamaan dengan humor-humor bapak-bapak itu jadi ketawa. Terus kita ada sesi di mana kita saling menceritakan tentang diri sendiri. Contohnya kayak dulu di SMA sebenarnya gue tuh pendiam loh, tapi tahu-tahu gitu-gitulah. Curhat ya, deep talk gitu. Terus paling enggak sih kita kayak sering komunikasi aja sih, kayak chattingan tentang program yang kita bakal kerjain gitu-gitu. Jadi lama-kelamaan dengan sendirinya ya akrab sendiri gitu sih. Mungkin kalau kita itu apa ya? Kalau Kita itu lebih ke kalau di grup itu biasanya nggak hanya ngomongin tentang program, tapi karena kita seangkatan, jadi sambil ngomongin ini tugas ini gimana sih? Iya, Gue jadi bingung. kayak Kalau kelompok kalian gini, kayak nanya pendapat atau nanya gitu, curhat tugas gitu. Terus randoman bareng itu Random. mendukung sekali gitu ya. Berarti kalian saling mendukung. Iya. Bagus. Kita saling mendukung. Gitu ya. Menurut gue sih saling Bagus. Terus kita mau nanya nih, kan berhubungan dengan grup, kalian pasti punya grup inti OSIS yang tanpa OSIS ya. Tanpa pembina OSIS. Nggak ada. Tanpa pembina OSIS. Terus di grup chat itu siapa nih yang kayak paling cuek awal-awal? Awal-awal siapa? Kayaknya sih nggak ada. Gak ada satu angkatan, terus kayak ya kita itu emang anaknya itu ya gini Ya, gitu gini. gini ya, jadi tipenya gini. jadi kayak nggak yang cuek cool gitu sih. Lagi pula Bukan juga, yang jaim-jaim iya, gimana jaim-jaim. gitu. Dan cowoknya emang cuman Kevin. Ya, cowoknya aku sendiri. Iya. Oh, di inti Iya. Kevin doang. Kevin doang. Jadi ya kalau kita Siapa yang paling cuek? yang paling siapa? Menurut Yang cuek? paling cuek yang namanya Vincentius Denny. Disebut Udah apa ya? dua lagi itu cuek banget, tapi nggak apa. Walaupun dia cuek tapi baik. Cie. Jamet. Enggak. Waduh, ada apa nih? Enggak. Jadi kalau paling cuek sih nggak ada yang paling cuek. Maksudnya paling cuek dalam artian kita ngobrol receh tapi dia nggak hadir gitu aja sih. Bukan kalau ngobrol serius pasti ada. Berhubung Jadi dia ada. anak IPA ya kan, anak IPA sibuk nih. Oh iya. Kalian kan belum ada IPA dan Belum. IPS. Apalagi udah kurikulum merdeka. Mereka Iya, bakal udah dibagi. beda. Kita kan masih dibagi-bagi. Jadi untuk ngobrol soal pelajaran itu kita nggak nyambung. Satu ini Satu satu itu. bahas kimia, kita bahas ekonomi, jadi nggak nyambung gitu. Terus kalian tuh di OSIS, menurut kalian banget di inti ya, yang kayak membawa paling seru gitu, yang jadi kayak apa ya? Contoh kayak bahan tertawa kalian Jokes-nya ya? tuh. Jokes siapa ya? Siapa tuh? Kayaknya semuanya. Semuanya. Berarti humor kalian tuh sama ya? Sama. Kurang lebih Kurang kayak kita. sejenis lah ya. Sejenis. Kalau kakak gimana?
kita Kita yang rada paling beda. sering jadi omongan sih. Lu. Kayaknya emang terlihat cuman gue yang paling banyak ngomong ya di inti. Ya enggak juga sih, cuman ya apa ya? Ya dia paling banyak ngomong karena dia kan ketuanya dan dia yang ngatur-ngatur. Bukan ngatur, maksudnya kayak info-info kalau misalnya ada program dan lain-lain. Tapi kalau ngejokes gimana ya bilangnya ya? Ngejokes agak berhubung dia bapak-bapak jadi Bapak-bapak agak jokesnya nggak nyambung gitu Jokes sama bapak sama yang adik-adiknya. Jadi ya kalau yang nyambung paling nggak tahu ya. nggak lucu ya jadinya. Lucu Lucu. cuman Hari ini ada. Lucu pakai HE. Terus aku mau nanya juga nih, kan 1 tahun inti ya. Nah kira-kira ada nggak sih kayak masa-masa dimana kalian tuh udah kayak capek terus kerjanya banyak terus kayak satu sama lain malah jadi kayak mungkin berantem lah gitu satu sama lain. Pernah berantem? Pernah berantem nggak? Berantem kayak pernah, cuman nggak yang langsung 6-6-nya berantem, tapi mungkin kayak beberapa kayak berdua-dua atau bertiga gitu. Apa ya, kalau nggak salah pas capek-capeknya pas kapan sih yang pas invitasi gitu nggak sih? Invitasi buat Iya. modal sekolah. Terus juga sebenarnya berantemnya mungkin bukan karena program, cuman mungkin karena hal-hal pribadi, jadi pada slack, cuman habis itu nyambung lagi. Kalau yang program gue nggak pernah denger pernah berantem deh kita, tapi nggak tahu coba dari lu. Kalau gue itu sih mungkin bukan berantem ya, kayak salah menyampaikan sesuatu jadi miskom lah ya. miskom, jadi kayak menyakiti perasaan yang lain gitu. Aduh. Waduh. Berat. Jadi kayak waduh gimana nih, jadi nggak enak kan, akhirnya beraniin diri lah minta maaf, terus udah deh jadi gue dibully sampai sekarang. Kan emang dari awal. Dari awal Dari awal. aku ya. Ya gitu lah. Kalau kalian pernah berantem? Berantem ada gimana? Kita sih berantem sih enggak ya. Enggak, kalau sesama inti inti enggak. Enggak. Kalau di luar juga nggak berantem, cuman miskom. Miskom Miskom. tuh di mana-mana kayaknya ada di Iya, mana-mana ada. ada. Itu hal normal Iya. berarti ya. Jadi wajar di dalam sebuah organisasi pasti ada miskomnya. Iya betul. Oke nih, kalau karena ini apa ya? Karena sudah kayak di penghujung obrolan kita, apa ya namanya, harapan untuk kalian kedepannya buat diri sendiri, untuk diri sendiri harapannya kedepannya mau gimana? Silakan siapa? Siapa dulu? Coba. Sit. Sedran. Yang kalah ya? Iya. Ya. Oke, dari aku sendiri mungkin untuk harapan kedepannya itu dari pribadi aku karena memang udah mau lulus juga. Semoga aku bisa mendapatkan hasil yang sesuai untuk kelulusan ini. Terus, amin, terima kasih. Terus untuk amin berarti. Terus semoga kedepannya bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Terus bisa lebih membuat apa ya? Berguna lah bagi banyak orang. Dan semoga untuk OSIS ya ini ya. Ini kan udah di penghujung periode ya. Semoga untuk kedepannya ya bisa lebih maju lagi kayak gitu sih paling dari aku. Kalau dari aku sih harapan buat diri aku sendiri ya, semoga setelah aku lulus dari SMP terus selesai OSIS yang di SMP ya, aku bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran selama ini buat aku ke depannya nanti biar bisa sama sih berguna bagi semua orang. Habis itu aku bisa mengejar mimpi-mimpiku kayak gitu. Keren. Terus buat OSIS yang angkatan selanjutnya, semoga bisa lebih maju lagi, terus mungkin bisa belajar dari pengalaman-pengalaman kayak gitu sih. Terus lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Semangat. Nah, kalau dari kakak-kakak sendiri gimana nih? Boleh kali dulu. Gua dulu dong. Sweet lagi. Biar adil. Kalah. Yang kalah. Nah. Bener lagi. Harapannya semoga kan udah kelas 11. Semoga bisa bisa cepet-cepet pilih jurusan yang dimauin, yang dipengenin, karena jujur bingung banget milih jurusan mau kemana, jujur bingung banget. Terus juga semoga kedepannya kan ini nanti kakak-kakak yang kelas 12 bakal lulus, semoga bisa tetap semangat, bisa tetap termotivasi walaupun gak ada mereka. Terus juga kan udah beda dan nggak semuanya masuk inti lagi di periode yang baru, tapi semoga tetap ambisinya tetap ada, tetap kreatif, tetap bisa berguna bagi orang lain juga, dan selalu bisa bawa nama baik sekolah gitu pastinya. Keren. Oh ya ini satu lagi ya. Satu lagi. Apaan nih?
Aduh, kalau gue sendiri kan sudah kelas 12, pastinya harapannya bisa keterima di kampus yang menjadi pilihan. Amin. Kemudian untuk harapan lebih lanjutnya paling bisa mengeksplor diri lebih lagi, biar bukan eksplor lagi tapi menjadi profesional gitu ya. Lebih jadi profesional. Kemudian untuk harapan OSIS buat adik-adik semuanya, kalian kan juga OSIS, bakal jadi OSIS nanti di SMA juga. Semoga kalian maulah mengembangkan diri kalian jadi lebih versi terbaik diri kalian masing-masing, dan tentunya tetap semangat dalam berkarya. Itu aja sih. Sip. Oke. Kayak sampai di sini juga obrolan kita ya, Vel, Prince, dan Kevin. Kita langsung aja pamit undur diri dan selamat menyaksikan video ini. Dan selanjutnya jangan lupa saksikan di part selanjutnya, itu ada obrolan sekretaris. Jadi kami berikan kesempatan panggung ini kepada sekretaris. 1, 2, 3. Dadah.